Halo semuanya, kembali lagi di channel Trader Pemula. Video kali ini adalah cara membaca chart pattern Inverted Head and Shoulders Bullish Reversal. Inverted Head and Shoulder ini sama aja dengan Head and Shoulder, hanya saja dia terbalik karena pembalikan arah dari tren bearish menjadi bullish. Inverted Head Shoulder juga memiliki sama, ada left shoulder, right shoulder, ada head, ada neckline, dan tentu saja ada targetnya juga, yaitu menghitungnya dari garis support atau neckline atau resistance. Kalau di inverted head shoulder ke head itu bisa menjadi acuan berapa tinggi harga jika menembus resistance-nya. Seperti yang sudah juga pernah saya bilang, inverted head and shoulder ini bentuknya di draft ini seperti ini, jadi sepertinya perfect ya, ada left shoulder, right shoulder, ada head. Tapi dalam kenyataannya bisa saja bentuknya itu tidak beraturan. Jadi setelah ini kita lihat bagaimana contoh-contoh inverted head and shoulders di chart pattern. Oke, ini adalah contoh gambar pertama inverted head and shoulder. Kita bisa lihat di gambar ini dari sebelah kiri pola downtrend, terus dia koreksinya bullish gitu ya, kecil, membentuk first shoulder, baru turun lagi membentuk lower low yang menjadi head, lalu dia naik lagi sampai ke resistance yang sama dengan yang sebelumnya, baru dia turun lagi, koreksi lagi membentuk second shoulder ya. Proses ini juga bisa terbilang lama, bisa mungkin 5 atau 6 bulan, tergantung dari kondisinya atau marketnya membuatnya. Dan di situ ada neckline yang berarti garis resistance yang akan ditembus oleh inverted head and shoulders. Nah, bisa juga kalau ini gagal maka polanya tidak akan uptrend tapi akan menjadi downtrend. Tapi di pelajaran kali ini kita melihat gambar-gambar yang inverted head and shoulders untuk reversal, jadi pasti bullish gambarnya. Oke, mungkin di sini kita ada yang ada gambar dot kuning gitu ya, ada gambar bulat kuning yang cukup transparan yang nggak terlalu kelihatan. Dia diletakkan di first shoulder, di head shoulder, dan second shoulder. Bukan apa-apa sih, itu cuma nanda aja, itu kalau itu first shoulder, ada head shoulder dan second shoulder. Cuma saya mau nambahkan sedikit, kan sebelumnya kita sudah pernah belajar candlestick ya. Nah, di candlestick itu kan kita bisa melihat perilaku dari buyer dan seller. Nah, kita bisa lihat di head itu ada hammer. Nah, di second shoulder itu ada, ya bukan Morobozu sih, tapi bodinya besar dan ada shadownya kecil, upper shadownya. Dan di first shoulder itu ada candle hitam besar, terus setelahnya ada candle putih yang hampir setengah dari body candle yang hitam sebelumnya. Nah, mungkin kalau ada yang bisa melihat di sini ada peluang ya. Kalau ada yang suka main beli di bawah atau mainnya reversal begini, itu bisa ini bisa jadi referensi cara trading untuk ngambil di bawah gitu. Karena ada pola-pola yang mendukung, tapi tetap jangan lupa bagaimana plannya dan bagaimana ngitung resikonya itu harus diperhatikan juga, supaya karena kita tidak bisa karena kita tidak bisa menebak market yang real gitu. Jadi kalau ini gambar kan sudah jadi ya, kita enak aja melihatnya, tapi kalau dalam praktik sebenarnya, wah itu kita harus benar-benar ada perhitungan matang dan kita harus benar-benar ada plannya yang benar. Oke, ini contoh yang berikutnya untuk inverted head and shoulder. Kita bisa lihat yang dari sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu ada gambar di atasnya sideways, baru harga bergerak turun, dung. Terus membentuk left shoulder, baru mencoba naik, terus turun lagi, membuat lower low menjadi head, kemudian mencoba naik, dan turun lagi membentuk right shoulder, terus dia naik lagi menembus neckline dan sideways dulu, habis itu melanjutkan kenaikannya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat bahwa pola
inverted hand shoulder itu tidak selalu perfect ya, kadang-kadang juga bentuknya seperti ini dan tidak bisa dibaca dan tidak melulu dari pola bearish. Nah kan kalau dari tadi mendengar saya ngomong bearish, mungkin bearishnya itu yang panjang, yang teratur turun enggak juga. Ini bentuknya bisa dibilang mungkin sebelumnya ada sideway gitu ya, sideway baru turun yang bearishnya begini, bentuk gambarnya seperti harga jatuh terjun gitu. Itu bisa membentuk left hand shoulder inverted head and shoulder juga. Dan memang ini kita belajar inverted hand shoulder, tapi dalam praktiknya mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat, nggak harus selalu dihafal atau membentuk pola ini bagaimana, yang penting tahu bagaimana cara actionnya kalau ketemu situasi yang begini. Kalau bisa aja ya, ada orang yang lihat ini bukan inverted hand shoulder, mungkin bisa aja, atau mungkin dia melihat yang di bagian right shoulder aja atau bagaimana, bisa, nggak ada masalah sih. Yang penting tahu cara menghadapi pola seperti ini dan bagaimana harusnya kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Ya seperti yang saya bilang tadi di gambar sebelumnya, dari sini pun kita bisa melihat banyak peluang ya. Mungkin yang beli di bukan bow ya, maksudnya beli beli di harga yang rendah gitu, yang mantul gitu kasarannya. Nah itu bisa, atau juga ada yang bisa belinya di break harga neckline, itu juga bisa seperti itu. Nah ini ada contoh lagi untuk inverted head and shoulder, mohon maaf ya suara saya kurang jelas. Nah dan yang kali ini, ini bisa bilang agak susah juga ya melihat left and head-nya, LHR. Kita ya, kalau saya sih bisa, kalau sampai H aja bisa melihat ini bukan inverted head and shoulder, malah melihat kayak kayak bendera atau yang mengkerucut itu, yang mengecil ke bawah juga bisa. Tapi ya kita masing-masing bisa melihat gambar itu dari perspektif kita bisa beda-beda, tapi yang penting tahu strateginya dan cara mencari cuannya sama gitu ya. Ya kalau di sini bisa beli buy on weakness juga, bisa buy-nya di break di neckline juga bisa. Tapi yang penjelasan kali ini untuk inverted head and shoulder, polanya itu bisa macam-macam seperti ini juga, yang mungkin kelihatannya garis neckline-nya itu perfect ya. Teman-teman juga bisa lihat di situ head-nya juga bisa berbentuk tidak teratur ya, bisa ada dua kepala gitu malah, karena ada low baru ada low lagi gitu. Jadi ya tidak perlu dihafal sih kalau kita melihat pola inverted hand shoulder. Maksudnya tidak perlu menghafal namanya ya, tidak perlu menghafal sangat perfect baru bentuknya seperti ini. Enggak, yang penting dari sini aja, dari left, head, and right, apalagi di bagian R itu, right, kanan, itu teman-teman pasti sudah bisa membayangkan sebuah strategi untuk bisa masuk, kapan waktu yang tepat untuk masuk, dan bagaimana mengukur tinggi di mana bisa ambil TP-nya gitu. Atau bisa juga dari garis neckline-nya itu bisa ditarik garis lurus, di situ nanti ada pola di mana harga mantul-mantul. Nah, itu juga bisa menjadi tempat kita menyiapkan posisi beli kita gitu. Ya, intinya seperti itu, tidak perlu dihafal, yang penting kita paham bagaimana caranya trade di kondisi chart pattern seperti ini. Dan ini adalah contoh gambar terakhir kita untuk inverted head and shoulder. Ya bisa dilihat, ini malah lebih kecil ya, malah cuma 1 bulan ini proses. Nggak nyampe 1 bulan, kayaknya mingguan ya, proses terjadi inverted head and shoulder ya. Macam-macam bisa muncul seperti ini pola-polanya. Mungkin teman-teman kalau nanti buka chart mungkin bisa melihat pola-pola ini muncul saat lagi bearish gitu, atau saat lagi sideway juga bisa sih. Sideway harga turun baru dia mantul-mantul mencoba naik, biasanya terbentuk kalau nggak double bottom, triple bottom, atau left hand shoulder
seperti inverted head and shoulder seperti ini. Bisa juga ya dari contoh ini bisa terbentuk tidak sampai sebulan malah. Mungkin ini time frame-nya beda ya, mungkin ini, atau saya kurang tahu juga sih, ini ambil dari contoh dari internet. Nah, di situ ada garis kuning, lingkaran kuning itu dia menjelaskan apa ya, kayak sebuah strategi belinya di saat harga menembus neckline. Jadi breakout ya, harga breakout dia beli. Ya, macam-macam, bisa beli di harga breakout, bisa beli di low-nya seperti di left, di head, di right. Kalau belinya di left, belinya di titik yang dekat terendah itu mungkin sell-nya di dekat neckline. Nah, cara menentukan neckline-nya juga bisa tuh dari garis merah yang paling kiri. Nah, itu di bawahnya kan ada yang mantul-mantul. Nah, mungkin daerah sekitar situ bisa dijadikan patokan untuk daerah TP. Ya, macam-macam. Itu bisa masing-masing orang berbeda, karena ini apa ya, karena untuk posisi-posisi menentukan garis itu semua setiap orang punya pandangannya masing-masing. Kalau bisa di sini, bisa di situ, jadi tidak ada yang pasti. Yang penting itu belajar bahwa orang menarik garis neckline-nya itu karena bukan ini inverted hand shoulder aja, tapi karena kalau digabung garisnya itu ada 3 titik. Jadi kata orang kalau minimal tuh 2 titik itu udah valid kalau menarik garis seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasan inverted head and shoulder di video trader pemula kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Ingat, kita nggak perlu hafal bentuknya, yang penting kita tahu bagaimana strategi kita ketika melihat ada pola inverted head and shoulder. Mungkin pas sudah turun, kita yang biasa pemula langsung drop down, aduh ini kok harga begini, sideway-nya nggak enak. Nah, tapi ketika kita udah belajar pola-pola chart pattern, biasanya kita akan lebih optimis, lebih tenang, bukan optimis ya, lebih tenang dan lebih dewasa untuk menghadapi situasi marketnya. Kalau situasi marketnya lagi begini, mungkin kita tunggu. Ya, bagi macam-macam orang sih bisa trading dengan caranya masing-masing. Ada yang tradingnya breakout, ada yang tradingnya mungkin beli pas saat murah atau buy on weakness, macam-macam. Atau ada yang belinya pas titik ini, titik itu, udah bebas. Yang penting kita belajar setiap pola itu, bahwa di setiap pola chart pattern itu selalu ada kesempatan untuk yang bisa dijadikan cuan seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saksikan terus channel Trader Pemula, dan mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang bagus, kurang jelas, bisa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar supaya channel ini dapat menjadi lebih baik lagi. Oke, saksikan terus Trader Pemula. Sampai jumpa.